Ananisa, Iya, Pak. Ananasya, Iya, Pak. Paruloli, Iya, Pak. Lisa Hastari, Iya, Pak. Maisara, Iya, Pak. M. Alfiansa, Ada, Pak. M. Nabis, Iya, Pak. Nur Siva, Iya, Pak. Nuri Juliani, Iya, Pak. Rawdatul Zahra, Iya, Pak. Misra Naulia, Iya, Pak. Rival, Iya, Pak. Salul, Iya, Pak. Taufik Mulana. Hadir semua ya? Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum Bapak melanjutkan pada materi pesawat sederhana bidang miring, Bapak ingin mengulang apakah di rumah ada belajar apa enggak? Ya. Materi yang kemarin apa materinya? Materi yang kemarin adalah usaha dan energi. Ya. Sekarang kita masuk pada materi pesawat sederhana bidang miring. Ya. Pesawat sederhana bidang miring. Apa itu pesawat sederhana? Ya. Apa itu pesawat sederhana? Ya. Pesawat sederhana adalah suatu benda ya yang memudahkan kita untuk bekerja. Ya. Dan kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Burung Garuda Pancasila ya. Apa itu pesawat sederhana? Ya, pesawat sederhana bidang miring. Ya, siapa tahu? Apa ya? Ya, suatu benda yang memudahkan kita untuk bekerja. Kelompok sana apa?
Ya, suatu benda memudahkan kita untuk bekerja. Ya, itu merupakan pesawat sederhana bidang miring. Kenapa dikatakan bidang miring? Ya, karena bentuknya miring ya. Ya, bentuknya miring. Makanya dikatakan dia benda miring. Pesawat sederhana adalah memudahkan kita untuk bekerja. Bidang miring adalah karena bentuknya miring. Makanya dikatakan pesawat sederhana bidang miring. Ya. Kemudian, ya, Rifat, selain contoh pesawat sederhana dalam kehidupan sehari, apa contohnya? Rifat, contohnya apa? Ya, apa contohnya? Ya, dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan. Contohnya apa? Ya, contoh yang paling nyata, ya, kita sering melihat orang menaikkan barang, ya kan? Atau mengangkat barang dia, ya. Kalau kita angkat langsung dia membutuhkan tenaga yang lebih besar. Tetapi dengan kita memakai pesawat sederhana bidang miring menjadi mudah dan tenaga keluarkan maka lebih kecil. Coba perhatikan tempat semua. Tujuan pembelajaran ya. Setelah membaca buku dan membuat bahan ajar, peserta didik mampu memahami konsep bidang miring dengan baik. Ya. Setelah melakukan pengamatan pada gambar, peserta didik mampu menjelaskan manfaat bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ketiga, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan pemecahan masalah terkait pengamatan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, berarti ada manfaatnya kita mempelajari pesawat sederhana bidang miring. Ada manfaatnya. Paling banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaatnya? Selain tadi manfaat daripada benda miring adalah dikala kita mengangkat barang-barang. Apa contohnya dalam kehidupan sehari? Manfaatnya, ya. Selain itu lagi apa manfaatnya? Manfaat daripada kita pelajari pesawat sederhana bidang miring. Apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Manfaatnya apa, Rosa? Ya, manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Manfaatnya, ya. Coba apa manfaatnya? Ya, bidang miring. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya. Selain kita perhatikan ya, orang sering mengangkat barang, apa manfaatnya selain itu? Ya, manfaatnya dong. Apa manfaatnya benda miring? Ya, coba kalian perhatikan. Apa lagi? Ya, apa manfaatnya selain itu? Ya,
Hah? Apa namanya? Ya? Apa namanya? Ya? Ya? Apa namanya? Ya? Dah. Kemudian, ya. Ya, coba perhatikan kembali semua ya, ke depan ya. Coba perhatikan kembali semua. Mari kita amati gambar-gambar berikut ini ya. Kita coba perhatikan kembali semua. Di mana biasanya kalian temukan hal-hal seperti di gambar. Bagaimana bila tangga tidak berbentuk miring atau tegak, lurus. 3. Bagaimana bila jalan pegunungan dibuat lurus, tidak berkelok ya. Udah ya? Coba perhatikan ya. Coba kalian perhatikan amati ya. Itu merupakan pesawat sederhana bidang miring ya. Kolom yang pertama apa yang dikerjakan tuh? Kolom yang pertama ya. Kolom yang pertama coba kalian perhatikan coba. Orang lagi ngapain di kolom pertama? Orang lagi menurunkan atau menaikkan barang? Menaikkan barang. Itu merupakan contoh daripada pesawat sederhana bidang miring. Itu kan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa lagi? Kolom yang kedua, coba kalian perhatikan di bawah orang yang lagi menaikkan barang. Ya, apa? Memotong sayur. Ya, itu merupakan contoh pesawat sederhana bidang miring. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ya, kolom yang ketiga, coba kalian perhatikan, ya, mobil, orang lain sepeda, jalannya kemana tuh? Menanjak ya, merupakan benda miring, ya kan? Yang kemudian yang kolom yang keempat, ya, coba kalian perhatikan semua, ya, kolom yang keempat, coba perhatikan ya. Udah? Apa ini orang tuh? Lihat kolom yang keempat, ya. Apa ini? Kolom yang keempat, coba kalian perhatikan kolom yang keempat, ya, ya. Orang lagi membaku, ya. Ini merupakan contoh daripada pesawat sederhana bidang miring, ya. Kemudian ada lagi contohnya, ya, ya, bidang miring, ya. Ya, coba kalian perhatikan lagi contohnya ya. Bidang miring, orang lagi menaikkan barang ke dalam mobil. Ya. Dia memakai pesawat sederhana bidang miring. Seandainya, ya, ini seandainya dia tidak memakai
benda miring. Apakah dia sanggup menaikkan barang sendiri? Tidak. Dia membutuhkan tenaga yang banyak, yang lebih besar. Mungkin nggak sanggup dia sendiri. Ya, dengan bantuan pesawat sederhana benda miring, makanya dia mampu menaikkan barang di dalam tol. Ya. Kemudian gambar yang kedua apa gambarnya? Paku. Paku merupakan contoh pesawat sederhana benda miring. Kemudian kemudian paku sekrup. Kemudian kapak. Ya. Kapak. Kemudian kemudian matabor. Ya. Kemudian matabor. Itu semua yang gambar yang pertama tadi, kemudian yang kedua, ini merupakan contoh pesawat sederhana benda miring semua itu. Jelas? Ya? Jelas? Masalah? Ya, gambar yang pertama tadi Bapak kasih nampak, kemudian gambar yang kedua Bapak kasih nampak, itu merupakan contoh pesawat sederhana benda miring. Ya, kemudian ya, mana tadi pisau ya? Ya, pisau. Ya. Udah, coba kalian perhatikan ya. Perhatikan pisau. Gambar pisau. Kemudian gambar yang pertama orang lagi menaikkan barang di atas mobil. Kemudian gambar yang kedua orang lagi memotong sayuran. Kemudian yang gambar yang ketiga ya, gambar yang keempat. Ya, dengan kita memperhatikan ya pisau, ya kan? Seandainya, nah ini kan timbul dari pertanyaan lagi. Seandainya pisau itu tidak termasuk dalam pesawat sederhana benda miring, gimana kita mau motong? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak dia motong kalau tidak berbentuk miring itu? Bisa? Itu kan menjadi suatu pertanyaan. Dia timbul pertanyaan lagi. Ya, kemudian ya, ini kan bisa timbul juga jadi pertanyaan benda miring, ya. Gambar yang pertama, ya, atau gambar yang kedua, gambar paku. Seandainya paku tidak runcing dia, tidak berbentuk miringnya gitu, apakah dia mampu waktu kita ketuk pakai palu, apakah dia masuk dalam beton atau kayu? Masuk enggak? Kemudian nomor 1, ya kan? Nomor 1 benda miring, ya. Seandainya tidak ada, ya, kita pelajari masalah pesawat sederhana benda miring, apakah kita mampu mengangkat barang itu? Tidak mampu. Dia membutuhkan tenaga yang lebih besar. Jangan-jangan tidak sanggup kita angkat dia. Makanya dengan mempelajari pesawat sederhana benda miring, kita mampu mengangkat barang yang berat. Contohnya apa ini? Ya. Ya, coba kalian perhatikan ya. Kembali semua. Kalau perhatikan kembali semua, ya, perhatikan semua kembali, ya. Hai guys, kalian tahu nggak sih kenapa rata-rata di jalan tol dan pegunungan dibuat berkelok-kelok? Saat
ini pertanyaan itu selalu menjadi perbincangan dimanapun dan kapanpun. Tapi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa jalanan dibuat berkelok-kelok, mau di jalan tol ataupun di jalan pegunungan. Pertama, pada saat pengendara melaju dengan kecepatan stabil dan tidak berubah dalam waktu yang lama, pengendara akan cepat merasa jenuh dan lelah. Kurangnya aktivitas seperti mengerem dan memutar setir membuat pengendara menjadi cepat mengantuk dan konsentrasi menjadi lengah. Ketika terjadi apa-apa, kecepatan pengendara merespon juga akan melambat. Kedua, jika terus-terusan melihat benda jarak jauh dalam waktu yang lama, otak kita akan memvisualisasikan benda dekat menjadi jauh. Hal ini sangat mudah sekali membuat pengendara mengira bahwa mobil di depan masih jauh, padahal sudah dekat. Sekali mau ngerem, sudah terlambat. Jika kamu perhatikan, ada beberapa jalan tol yang lajur keluarnya dibuat melingkar. Hal itu juga bertujuan untuk mengurangi kecepatan mobil saat keluar dari jalan tol. Saat ini jalan tol yang mempunyai jalur lurus terpanjang adalah tol Cipali. Bentuk jalan tol ini lurus, tidak berkelok-kelok atau banyak tikungannya, sehingga walaupun 1 bulan diresmikan, jumlah kecelakaan di tol Cipali sudah mencapai 56 kasus. Korban meninggal dunia mencapai 12 orang. Lalu bagaimana dengan jalur berkelok-kelok di pegunungan? Jalur berkelok-kelok di pegunungan sebenarnya menggunakan sistem bidang miring. Hal ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan mekanis yang cukup besar agar kendaraan dapat menaikinya dengan mudah dan turun tidak dengan kecepatan tinggi. Mobil sendiri sebenarnya tidak cukup bertenaga untuk mendaki jalur yang curam sehingga dibuat jalur berkelok-kelok untuk mengurangi tenaga yang dibutuhkan agar bisa sampai ke ketinggian yang sama. Sekarang sudah tahu kan kenapa jalan dibuat berkelok-kelok? Jika kamu belajar baru dari video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye. Udah, Papa ulang sekali lagi ya. Papa ulang sekali lagi, coba kalian perhatikan ya. Coba diperhatikan ya. Ya. Hai guys, kalian tahu nggak sih kenapa rata-rata di jalan tol dan pegunungan dibuat berkelok-kelok? Saat ini pertanyaan itu selalu menjadi perbincangan dimanapun dan kapanpun. Tapi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa jalanan dibuat berkelok-kelok, mau di jalan tol ataupun di jalan pegunungan. Pertama, pada saat pengendara melaju dengan kecepatan stabil dan tidak berubah dalam waktu yang lama, pengendara akan cepat merasa jenuh dan lelah. Kurangnya aktivitas seperti mengerem dan memutar setir membuat pengendara menjadi cepat mengantuk dan konsentrasi menjadi lengah. Ketika terjadi apa-apa, kecepatan pengendara merespon juga akan melambat. Kedua, jika terus-terusan melihat benda jarak jauh dalam waktu yang lama, otak kita akan memvisualisasikan benda dekat menjadi jauh. Hal ini sangat mudah sekali membuat pengendara mengira bahwa mobil di depan masih jauh, padahal sudah dekat. Sekali mau ngerem, sudah terlambat. Jika kamu perhatikan, ada beberapa jalan tol yang lajur keluarnya dibuat melingkar. Hal itu juga bertujuan untuk mengurangi kecepatan mobil saat keluar dari jalan tol. Saat ini jalan tol yang mempunyai jalur lurus terpanjang adalah tol Cipali. Bentuk jalan tol ini lurus, tidak berkelok-kelok atau banyak tikungannya, sehingga walaupun 1 bulan diresmikan, jumlah kecelakaan di tol Cipali sudah mencapai 56 kasus. Korban meninggal dunia mencapai 12 orang. Lalu bagaimana dengan jalur berkelok-kelok di pegunungan?
Jalur berkelok-kelok di pegunungan sebenarnya menggunakan sistem bidang miring. Hal ini dilakukan agar mendapatkan keuntungan mekanis yang cukup besar agar kendaraan dapat menaikinya dengan mudah dan turun tidak dengan kecepatan tinggi. Mobil sendiri sebenarnya tidak cukup bertenaga untuk mendaki jalur yang curam sehingga dibuat jalur berkelok-kelok untuk mengurangi tenaga yang dibutuhkan agar bisa sampai ke ketinggian yang sama. Sekarang sudah tahu kan kenapa jalan dibuat berkelok-kelok? Jika kamu belajar baru dari video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye. Tadi kan udah kalian perhatikan semua kemarin kan? Kemudian Bapak kasih contoh ya. Ini Bapak kasih contoh ya. Ini langsung kita lihat ya. Kita lihat langsung ya. Pesawat sederhana bidang miring. Nah, pesawat sederhana bidang miring ya. Nah, ini apa namanya ini? Benda ya. Nah, ini kita contohkan ini ini benda ya, ini benda ya. Seolah benda ini berat sekali ya. Nah, ini merupakan kita berbayang dalam pikiran kita ini merupakan mobil ya. Ini mobil ya. Terbayang terus yang ketan kita ini adalah merupakan sebuah mobil ya. Sebuah mobil, kemudian ada barang yang mau dinaikkan dalam mobil ya, memakai pesawat sederhana bidang miring ya. Coba kalian perhatikan semua kemari ya. Coba perhatikan kemari semua ya. Kemudian ya, mungkin kalau kita angkat langsung ya, mungkin nggak sanggup ya, membutuhkan tenaga yang besar, kemudian membutuhkan banyak orang, ya kan? Membutuhkan banyak orang. Kemudian, ya, Bapak menggunakan, ya, apa ini alatnya? Ya, apa namanya ini? Neraca pegas ya. Ini merupakan neraca pegas. Kita menggunakan alat ini dengan neraca pegas ya, untuk menaikkan barang ke dalam mobil. Coba perhatikan semua kemari ya. Nanti dia menunjukkan angka berapa dia. Pas kita tarik barang nanti naik ke atas, dia ada angka ini ya, menunjukkan nilainya, angkanya berapa ya. Coba perhatikan semua kemari ya. Selain kita dari memperhatikan gambar video, ini nyata ya, Bapak kasih nampak ya. Udah ya, coba perhatikan kembali ya. Nampak semua ya. Ini mungkin kalau kita angkat sendiri nggak sanggup ya. Kemudian kita memakai neraca pegas ya, untuk menaikkan barang ke dalam ya kan? Neraca pegas ya. Di angka berapa dia menunjukkan angkanya ya? Nampak semua? Dia memakai prinsip pesawat sederhana. Ya, sanggup kan? Menunjukkan angka 100 ya. Contoh sekali lagi, coba perhatikan kembali semua ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Udah ya, coba perhatikan semua ya. Kemudian ya. Udah perhatikan semua. Ya. Coba ya. Menunjukkan angka pada yang pertama 0, kemudian 50, kemudian 100 ya, 100 ya. 100, kemudian 150
Ya. Ah. Sanggup dia ya. Kenapa? Karena bebannya tidak berat sekali. Ya. Maksudnya tidak berat melebihi daripada ya sampai 50 kg. Ini kan ukurannya adalah neraca bekas adalah gram dia. Ya. Berarti 300 gram. Bebannya pun kecil. Kalau besar sampai 5 kilo, neraca bekas ini nggak bisa, nggak sanggup untuk menarik beban yang 5 kilo. Ya, udah jelas kan? Udah nampak semua kan? Udah, sekarang Bapak membagikan LKPD ya. LKPD Bapak bagi, tolong di ya. Jangan lupa tulis nama kelompok ya, nama kelompok di atas, kemudian ketua kelompok dan anggota ya. Tolong ditulis ya. Dah. Ya, nama kelompoknya apa ya? Ketua kelompok tulis ya. Dan tulis apa ya? Tulis ketua kelompoknya apa namanya ya? Kedua kemudian nomor 1 ketua kelompok, kemudian anggota ya. Nah, tolong tulis ya. Ya, tolong dengar dulu. Bapak baca dulu ya. Yang pertama, ya, LKPD, Lembaran Kerja Peserta Didik Bidang Miring, ya. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik memahami konsep bidang miring dengan baik. 2. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, tadi sudah Bapak kasih nampak gambar. Dari pertama gambar, kemudian video, kemudian kasih Bapak kasih nampak lagi, ya, kasih nampak langsung, ya, memakai neraca bekas, pesawat sederhana bidang miring. Kemudian peserta didik mampu menyajikan pemecahan masalah terkait pemanfaatan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penunjuk pengerjaan, bacalah setiap instruksi pengerjaan dengan baik, ya. Kemudian silakan bertanya pada gurumu bila ada hal-hal yang ingin kamu ketahui, ya. Yang ketiga, bekerjasamalah dengan teman sekelompokmu untuk menyelesaikan tugas. Hargai pendapat teman, ya. Kemudian setiap aktivitas dan keaktifanmu dinilai oleh guru. Bekerjalah dengan tertib dan santun, ya. Kemudian amatilah video, tadi sudah video kan. Kemudian amati gambar-gambar yang tersedia di bawah ini, ya. Gambar yang pertama, ya. Gambar yang pertama, coba perhatikan kembali semua. Gambar pertama, kemudian ini huruf, ya. A, B dan C, ya. Memang nggak nampak dia kecil, ya, karena fotokopi A, B dan C. Kemudian gambar yang kedua, ya. Gambar yang kedua, nah kita perhatikan, ya. Kalau gambar yang kedua A, ya, orang lagi menaikkan barang, drop, ya. Kemudian ada kawannya di atas. Kemudian nomor B, ya. Nah, nomor B, ya. Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, ya. 1. Gambar 1. Agar pekerjaan kita lebih mudah untuk memindahkan kotak tersebut ke tempat yang lebih tinggi, cara yang paling tepat juga pada gambar, ya. Kemudian gambar yang kedua, perbedaan apa yang bisa kamu temui dari gambar tersebut? Manakah cara yang paling mudah untuk mengangkat tong ke truk? Mengapa? Ya. Kemudian ketiga, temukan 2 contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya, ya. Gambar tadi udah kan?
Ada kalian perhatikan digambarkan? Bapak kasih nampak lagi video, ya. Udah ya. Selamat bekerja, tolong ya. Bekerja sama, ya. Jangan lupa tulis nama kelompok, ya. Kerjasama jangan lupa ya. Tulis nama kelompok, ketuanya siapa, kelompoknya apa, ya. Tulis di belakang jawabannya. Nah. Tulis nama terus. Masih ya? Ini dua ke sini terus ya. Nama kelompok apa? Kelompok ya. Dah.
depan Bapak. Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memahami kata-kata apa manfaatnya? Manfaat dari pisau, dampak, apa lagi? Pahat, palu, batu, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Jelas kan? Nah, ini gimana? Dah. Ini udah jalan. Ya. Dia kan contohnya kan begini kan. Apa pekerjaan kita lebih mudah mendatang otak tersebut ke depan lebih tinggi secara yang tepat kepada gambar. Ya kan? Kita berarti gambar ini kita pilih dia A, B, C, D. A, B, dan C. Yang mana yang kita pilih? Berarti mengangkat benda atau kotak yang paling mudah ya. Walaupun kita sendiri tapi bisa kita angkat mudah ya. Dia tidak membutuhkan tenaga yang lebih besar. Yang mana kita pilih? Satu dua tiga ini mana? Berarti kita buat A, kita buat ya kan? Kemudian nomor 2, perbedaan apa yang bisa kamu temui dari dua gambar tersebut? Ini gambar 2 ya, gambar 2 ya. Gambar tersebut, manakah cara yang paling mudah untuk mengangkat tongkat truk? Nah, kita perhatikan. Nah, kan? Ini kan berarti. Nah, yang paling mudah ya. Ya kan? Yang paling mudah. Nah, kalau untuk ini satu A dan ini B, yang mana di antara gambar 2 A dan B ini yang paling mudah? Kita buat B mengapa? Nah, ini mengapa? Pakau. Nah, ya kan? Dah. Nomor 3, sebutkan dua contoh bidang ini dalam kehidupan sehari-hari dampak. Sudah tadi Bapak kasih nampak, pertama kasih nampak gambar pesawat sederhana di langit. Kemudian Bapak kasih nampak video. Kemudian ini lagi Bapak kasih nampak tadi apa? Kotak. Ya kan? Langsung Bapak kasih nampak dari depan. Memakai neraca pegas pada pesawat sederhana bidang miring. Nah, kelompok ini gimana? Simak. Gimana? Perbedaan apa yang bisa kamu temui dari gambar tersebut? Manakah cara yang paling mudah mengangkat tongkat? Yang paling mudah yang mana? Nah, berarti kan kita perhatikan gambar yang nomor 2. Berarti kan ini gambar kedua. Ini gambar kedua. Ya, ya, gambar kedua. Ya, kemudian manakah cara yang paling mudah mengangkat tongkat? Mengapa? Ini yang faktor. Ya, ya, karena ada alat bantuan kami buatan di pesawat karena ya, sudah. Kemudian contoh bidang ini dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ya kan? Tanda dari naik ke atas rumah sudah. Pisau mau sudah. Kemudian yang sih dapat ikan yang bawa. Ada pekerjaan baik. Ya kan? Dah, yang mana lagi? Gimana? Coba. Yang mana? Nah. Ya. Karena alat Anda bisa pasir, menggunakan pasiran sudah bisa, ya. Nah, yang perlu siap tolong kerjakan dulu praktik. Dah.
buat terus. Dah. Dah. Dah, apa? Dah. Udah siap? Nah, kalau udah siap, tolong presentasi ke depan ya kelompok ya. Ya, kelompok menang doang. Ya, udah siap. Ya. Kelompok Odiza Zeriba, coba. Udah siap dah? Siapa udah siap ke depan kelompok usah takut. Coba, tak begini loh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Atia. Saya perwakilan dari kelompok Virus Malu. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Agar pekerjaan kita lebih mudah untuk memindahkan kotak tersebut ke tempat yang lebih tinggi. Cara yang tepat ditunjukkan pada gambar 1A. Perbedaan apa yang bisa kamu temui dari dua gambar tersebut? Manakah cara yang paling mudah untuk mengangkat dom ke truk? B. Karena ada alat bantu miring. Temukan dua contoh yang miring dalam kehidupan sehari-hari dan pemanfaatannya. Jawabannya adalah 1. Tangga. Manfaatnya supaya kita bisa naik ke atas rumah dengan mudah. 2. Pisau. Manfaatnya untuk memotong dengan mudah. Udah. Kalau udah, tolong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kelompok lain? Kelompok lain coba sikit. Kelompok Zewai. Boleh. Oriza Zarifa. Ya. Kelompok Oriza Zarifa ya. Tolong diperhatikan kembali semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok Oriza Satifah mempresentasikan hasil kerjaku. 1. Agar pekerjaan kita lebih mudah untuk memindahkan kotak tersebut ke tempat yang lebih tinggi. Cara yang tepat ditunjukkan pada gambar
yang dapat ditunjukkan pada gambar gambar 2. Perbedaan apa yang bisa kamu temui dari dua gambar tersebut? Manakah cara yang paling mudah untuk mengangkat gambar truk? B. Mengapa? Karena ada alat bantu benda miring. 3. Temukan dua contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya. 1. Tangga untuk naik ke atas rumah. 2. Pisau untuk memotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfabella. Saya dari perwakilan kelompok cocok Sumudi Kora. Saya akan mempresentasikan hasil kerja keras kami. 1. Gambar 1. Agar pekerjaan kita lebih mudah untuk memindahkan kotak tersebut ke tempat yang lebih tinggi. Cara yang dapat ditunjukkan pada gambar. A. Karena ada alat benda miring. 2. Gambar 2. Perbedaan apa yang bisa kamu temui dari dua gambar tersebut? Manakah cara yang paling mudah untuk mengangkatkan tong tersebut? Mengapa? B. Karena ada alat benda miring. 3. Temukan dua contoh benda miring dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya. 1. Pisau untuk menggunakan kita untuk memotong sayur-sayuran. 2. Tangga untuk menggunakan kita untuk menaiki tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba perhatikan ya. Bapak baca soalnya, soal yang pertama ya. Nah, agar pekerjaan kita lebih mudah, gunakan kotak tersebut ke tempat yang lebih tinggi. Cara yang dapat ditunjukkan pada gambar ya. Kita perhatikan gambar ini merupakan gambar 1 ya. Gambar 1. Ini A, B dan C ya. Yang lebih tepat ya. Yang lebih tepat adalah A. Pada gambar 1 adalah A. Kenapa A? Ya. Karena dia ada bantuan pesawat sederhana bidang miring. Makanya kita mudah untuk mengangkat benda dari bawah ke atas, ke dalam motor, ke dalam mobil, ya kan? Jawabannya adalah berdepatlah A. Ya. Kemudian kalian perhatikan lagi soal yang kedua. Perbedaan apa yang bisa kamu temui dari dua gambar tersebut? Ya. Manakah cara yang paling mudah untuk mengangkat tong ke truk? Mengapa? Ya. Udah. Ya. Gambar yang kedua. Kalau ini enggak ada mudah kita angkat. Dia membutuhkan tenaga yang lebih besar. Yang satu ya. Kemudian yang A ya. Kemudian yang B. Ya. Jawaban nomor 2 adalah B. Ya. Dia mudah ya. Mengangkat tong dari bawah ke dalam mobil. Karena ada bantuannya benda miring. Dan kita pun nggak membutuhkan tenaga yang banyak. Nggak perlu ramai-ramai orang, sendiri kita bisa. Ya kan? Karena ada bantuan pesawat sederhana bidang miring. Nah, jawabannya adalah B, ya kan? Kemudian nomor 3, temukan dua contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah perhatikan tadi. Yang pertama adalah Bapak kasih nampak gambar, ya kan? Gambar tangga lengkap. Gambar yang kedua, kemudian video, kemudian Bapak kasih nampak lagi, ya? Kasih nampak nyata depan kita, ya? Udah. Dalam kehidupan sehari, contoh yang paling pertama adalah
tangga. Ya, tangga adalah pesawat sederhana bidang miring. Ya, tidak mungkin dadang garing ini. Ya kan, tangga tetap bidang miring. Manfaat tangga itu apa manfaatnya? Supaya kita dengan mudah naik ke atas atau ke rumah. Apabila rumahnya 2 lantai, dari lantai pertama naik ke lantai kedua. Itu manfaat daripada tangga dalam kehidupan sehari. Kemudian selain itu apa lagi manfaatnya? Pisau. Ya, pisau. Ya, apalagi yang perempuan tiap hari mainnya di dapur, ya kan? Manfaat daripada pisau sangat berguna, ya, bagi kita untuk memotong sayur, ikan, lengkap ya. Udah jelas semua kan? Udah jelas, ya. Gimana pelajaran kita hari ini? Ya. Apa saja yang kita sudah pelajari kita hari ini? Ya. Apa yang kita pelajari? Pesawat sederhana bidang miring. Bagaimana perasaan kalian? Ya, kan? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi pesawat sederhana bidang miring? Gimana perasaannya? Dan kemudian kegiatan apa yang paling kalian sukai? Selama tadi proses PBN kita dari pertama sampai hampir terakhir, proses apa yang paling kalian sukai? Ya? Ya? Apa? Apakah dikala Bapak tadi langsung kasih nampak bidang miring memakai neraca pegas, kemudian videonya masalah benda miring, kemudian gambar-gambarnya, yang mana paling kalian sukai? Video ya. Alhamdulillah ya. Kemudian keuntungan atau manfaat benda miring dalam kehidupan sehari sangat bermanfaat ya bagi kita manusia, ya. Karena untuk memudahkan kita untuk bergerak. Jangan anggapan kita lah pesawat sederhana, pesawat terbang atas, bukan dia. Pesawat sederhana adalah pesawat yang memudahkan kita untuk bekerja. Kayak contohnya grek sorong, ini benda miring apa, tangga, pisau, skru, ya. Itu merupakan contoh pesawat sederhana bidang miring. Kemudian, ya, kita ini adalah manusia, ya, bahwa hidup ini ibarat sebuah bidang miring, ya, dan hidup kita ini adalah ibarat sebuah bidang miring. Ketika kita berada di bawah, ya, maka segala usaha yang kita lakukan mencapai puncak. Tapi ya, tetapi ingatlah, ketika kita di puncak bisa kita tergeleset dan jatuh kembali ke bawah. Kita ini kan ibarat roda berputar. Sekali kita di atas, ada sekali kita di bawah. Kita tidak selamanya ya berada pada tingkat atas, ke bawah, nanti berputar selalu, ya.
sebelum kita pulang, ya, Bapak akan membagi soal, ya, soal protes, ya. Tolong kalian jawab, ya. Tolong tulis nama jangan lupa, ya. Tolong dijawab terus, dan kan dikumpulkan. Ya. Tolong soalnya dibaca dulu, ya. Dibaca kemudian dijawab, ya. Soalnya dibaca dan kemudian dijawab. Nama jangan lupa, ya. Nama tolong ditulis, ya. Namanya tolong ditulis, ya. Ya, nama jangan lupa, ya. Namanya tolong tulis di atas, ya. Nama jangan lupa, nama ini gitu. Nama, ya. Tolong tulis nama dulu. Ini baru betul, di bawah isinya. Nah, isinya tolong di bawah, nggak mau nanti, ya. Nama jangan lupa, ya. Nama dulu. Nama jangan lupa namanya. Alfi, udah ada bapak begini kan? Soalan? Pulpen. Nama jangan lupa, ya. Apa? Beli? Nggak ada. Nah, nama Zaiti. Terus nama Zaiti. Ya.
kita. Nah, kalau udah siap, tolong dikumpulkan ya. Ya, kalau udah siap dikumpulkan ya. Kemudian nama jangan lupa. Nama tolong ditulis di atas ya. Nama tolong ditulis di atas ya. Dah. Kalau udah selesai, dikumpulkan satu orang, tolong bawa kemari. Atau bapak ambil boleh juga, ya. Kalau udah siap, dah. Ya bapak ambil ya. Siapa lagi mana siap? Nampak udah semua? Ya. Dah. Halo. Dah. Dah. Sudah siap semua kan? Sebelum PPM selesai hari ini, Bapak pesan, tolong kalian di rumah belajar materi pesawat sederhana. Kan hari ini kan bidang miring, ya. Materi yang selanjutnya ya, tolong belajar di rumah ya. Jangan lupa ya. Dan kemudian ini ya, nanti kan kalian pulang ya. Pulang ada yang jalan kaki ya kan, ada yang naik sepeda motor ya. Tolong usahakan di jalan dengan ngebut ya. Dan kemudian pulang langsung ke rumah. Dan kemudian ada yang jalan kaki, tolong usahakan jalan kaki kita mana? Sebelah kiri kita kalau pulang ya. Kalau jalan baru sebelah kanan ya. Usahakan jangan ambil jalur tolong tuh. Dengar semua? Berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.